Padang, tanggal Ketua Yayasan Rumah Sunnah Lansia Indonesia, Ramlan Tuanku Guru, melakukan konsultasi penting mengenai permasalahan wakaf dan mekanisme terkait dengan Haji Juli Armadan Kurniawan, SSOSI, CWC. Pertemuan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengelolaan wakaf dalam yayasan serta organisasi sosial lainnya. Pada pertemuan tersebut, Ramlan Tuanku Guru bertukar pikiran dengan Haji Juli Armadan Kurniawan, seorang ahli dan praktisi wakaf yang berpengalaman. Mereka membahas berbagai hal terkait pengelolaan wakaf, baik dari sisi hukum maupun mekanisme operasionalnya. Konsultasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Sunnah Lansia Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, khususnya bagi para lansia. Mekanisme dan aturan wakaf. Salah satu poin penting yang dibahas adalah tentang mekanisme wakaf yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Haji Juli Armadan Kurniawan, SSOSI, CWC, memberikan penjelasan rinci mengenai tata cara dan prosedur pengelolaan wakaf yang sah, termasuk bagaimana sebuah wakaf harus dicatatkan dan dikelola dengan transparansi serta akuntabilitas yang tinggi. Menurut Haji Juli, wakaf merupakan salah satu amalan yang sangat mulia dalam agama Islam, dan pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip amanah. Hal ini mencakup pendokumentasian yang jelas, penggunaan aset wakaf untuk kegiatan yang produktif, serta memastikan bahwa penerima manfaat dapat merasakan manfaat jangka panjang. Aturan tentang wakaf. Lebih lanjut, Ramlan Tuanku Guru meminta Haji Juli untuk memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai aturan-aturan wakaf yang harus diikuti oleh yayasan atau lembaga sosial. Haji Juli menggarisbawahi beberapa aspek hukum terkait wakaf, yang meliputi tujuan dan niat wakaf. Wakaf harus memiliki niat yang jelas dan diarahkan pada kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Status hukum wakaf, penting untuk memastikan bahwa wakaf dicatatkan secara sah dan memiliki akta yang sah menurut hukum, agar dapat diakui oleh negara dan dapat dikelola secara legal. Pihak yang berhak menerima wakaf, pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan memperhatikan pihak yang berhak menerima manfaatnya, dengan mengutamakan masyarakat yang membutuhkan, seperti lansia, anak yatim, atau masyarakat kurang mampu. Pengelolaan aset wakaf, aset yang diwakafkan harus dikelola dengan cara yang produktif dan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum. Wakaf tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau di luar tujuan yang telah ditentukan. Pelaporan dan transparansi, setiap pengelolaan wakaf harus disertai dengan laporan keuangan yang jelas dan transparan agar masyarakat dan para dermawan dapat melihat dengan jelas kemana dana wakaf dialokasikan. Objek wakaf, benda bergerak dan tidak bergerak. Haji Juli juga menjelaskan bahwa objek wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, tetapi juga bisa mencakup benda bergerak. Dalam hukum wakaf, objek yang diwakafkan dapat dibagi menjadi dua kategori. Wakaf benda tidak bergerak, ini adalah bentuk wakaf yang paling umum dan sering dilakukan. Benda tidak bergerak yang diwakafkan bisa berupa tanah, rumah, masjid, sekolah, atau fasilitas lainnya yang digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Aset tidak bergerak ini seringkali digunakan untuk mendirikan lembaga pendidikan, tempat ibadah, atau tempat tinggal bagi lansia yang membutuhkan. Wakaf benda bergerak, selain benda tidak bergerak, benda bergerak juga bisa diwakafkan, seperti uang, kendaraan, hewan ternak, peralatan rumah tangga, atau barang-barang berharga lainnya. Dalam beberapa kasus, wakaf benda bergerak ini digunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan dalam kegiatan sosial atau untuk memperkuat ekonomi lembaga yang mengelola wakaf, seperti yayasan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peran Badan Wakaf Indonesia dan Kantor Urusan Agama dalam pengelolaan wakaf. Penting untuk dicatat bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia diatur dan diawasi oleh berbagai lembaga yang berkompeten, salah satunya adalah Badan Wakaf Indonesia, BWI. BWI berfungsi sebagai lembaga yang mengelola, mengawasi, dan memfasilitasi wakaf di Indonesia. Badan ini bertanggung jawab memastikan bahwa wakaf yang dikelola sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BWI memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan kepada lembaga sosial dan masyarakat yang ingin melakukan wakaf, serta melakukan verifikasi terhadap legalitas dan administrasi wakaf tersebut. Salah satu langkah penting dalam proses wakaf adalah penerbitan Akta Ikrar Wakaf, yang merupakan dokumen resmi yang mencatatkan niat pemberian wakaf. Di Indonesia,
Kantor Urusan Agama KUA juga berperan sebagai pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). KUA memiliki kewenangan untuk memfasilitasi dan mencatatkan wakaf, serta memastikan bahwa proses wakaf dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kantor Urusan Agama memastikan bahwa dokumen ikrar wakaf yang diajukan sesuai dengan syarat administrasi, sehingga wakaf tersebut sah secara hukum. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Setelah pertemuan tersebut, Ramlan Tuanku Guru merasa lebih yakin dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme wakaf yang benar dan sah. Sebagai langkah selanjutnya, Yayasan Rumah Sunnah Lansia Indonesia akan segera melakukan penataan ulang dan pendaftaran aset wakaf yang ada untuk memastikan bahwa pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pengajuan akta ikrar wakaf ke KUA sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Yayasan ini juga berencana untuk menyusun pedoman internal yang lebih rinci terkait dengan prosedur wakaf, serta memperkenalkan mekanisme transparansi yang lebih kuat, agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf dapat terus terjaga. Konsultasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam memajukan yayasan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya bagi lansia yang menjadi fokus utama program-program Rumah Sunnah Lansia Indonesia. Dengan penambahan ini, artikel memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kantor Urusan Agama KUA sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, serta pentingnya keduanya dalam memastikan wakaf sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.